Rahim yang dipinjam sahabatku. Bab 13. Sikap mencurigakan. Usia kehamilan Tasya memasuki 8 tahun. Wanita itu makin merasakan kepedihan ketika mengingat dirinya yang akan segera berpisah dengan anak dalam kandungannya. Akhir-akhir ini, dia lebih sering merenung di taman belakang saat Kenzo masih di kantor. Seperti yang dia lakukan sore ini, mengusap-usap perutnya, lalu tiba-tiba menitikkan air mata. Ternyata Biina, asisten rumah tangga Kenzo, telah memperhatikan apa yang dilakukan istri kedua majikannya tersebut. Wanita parubaya itu segera menghampiri Tasya dan meminta izin duduk di sampingnya. Tasya mempersilakannya dan tetap berusaha menyunggingkan senyuman walaupun dirinya menangis. "Bu Tasya, kok nangis?" tanya Biina setelah duduk. "Saya hanya kelilipan aja, Bi." Tasya berusaha mengelak dengan memberikan alasan. "Bu Tasya nggak pintar berbohong. Saya dapat melihat kesedihan di wajah Bu Tasya." Biina tidak percaya sama sekali dengan alasan yang Tasya berikan, karena dia melihat sendiri kalau wanita itu sedang menangis. "Tapi beneran saya nggak nangis, Bi. Saya hanya terharu mengingat anak saya akan segera hadir ke dunia ini. Rasanya sudah tidak sabar menunggu kelahirannya." Tasya masih memegang perutnya. "Kalau Bu Tasya mau cerita, saya siap mendengarkan. Saya sudah lama memperhatikan Bu Tasya sering murung, sedih, bahkan menangis di tempat ini. Tapi sebelumnya saya nggak berani mendekat." Biina akhirnya jujur dengan apa yang dia saksikan selama ini. "Terima kasih, Bi. Saya benar-benar terharu. Saya tiba-tiba merindukan ibu saya yang sudah lama meninggalkan kami. Saya boleh peluk Biina?" Tasya merasa terharu setelah mengetahui perhatian yang Biina tunjukkan. Tanpa diminta, bening kristal dari pelupuk matanya kembali jatuh membasahi pipi. Dia dan Biina pun berpelukan. Sangat jelas terpancar kebahagiaan di wajahnya. Dia merasakan sesuatu yang berbeda saat mendekap Biina. Dia menemukan kehangatan yang telah lama hilang. "Terima kasih, Bi. Perasaan saya sedikit tenang setelah memeluk Biina." Tasya pun melepaskan pelukannya. "Bu Tasya, kenapa? Apa ada masalah dengan Pak Kenzo atau Bu Siska?" Biina kembali bertanya. "Enggak, Bi. Mereka itu orang baik. Anak saya pantas memiliki orang tua seperti Siska dan Mas Kenzo." Tasya tetap membanggakan Siska di depan Biina. Dia tidak tahu kalau asisten rumah tangga tersebut sudah mengetahui seperti apa kesepakatan yang telah Siska buat. Saya salut melihat Bu Tasya yang tetap menganggap Bu Siska itu baik, walaupun kenyataannya tidak seperti itu. "Maksud Biina apa?" tanya Tasya dengan wajah heran. "Syukurlah kalau Bu Siska memperlakukan Bu Tasya dengan baik. Untung tidak mengalami nasib seperti orang yang kerja di rumah ini." "Maaf, Bi, saya makin gak ngerti. Saya perhatikan selama ini kalau Siska sangat baik, apalagi kalau di depan Mas Kenzo." "Kamu di sini, sayang." Tiba-tiba terdengar suara Kenzo yang telah berdiri di dekat Tasya. Biina pun langsung minta izin pamit, lalu beranjak dari taman belakang, memasuki rumah. Sementara Kenzo langsung berlutut di depan Tasya, kemudian berbicara kepada bayi dalam kandungannya sambil mengusap-usap perutnya. "Apa kabar, Nak? Papa udah pulang nih. Papa kangen kamu." Kenzo tiba-tiba merasakan gerakan bayi dalam perut Tasya. "Anak kita gerak lagi, sayang. Terasa banget gerakannya. Dia pasti kangen papanya." Wajah laki-laki itu berseri-seri. Dia pun berdiri setelah berbicara kepada anaknya, lalu duduk di samping Tasya, kemudian menggenggam tangannya. Melihat sikap yang Kenzo tunjukkan, hati Tasya makin sakit.
dan tidak tahu harus bersikap seperti apa. Di satu sisi, dia tidak berniat menyakiti Siska. Namun di sisi lain, dirinya juga ingin menunjukkan kebaikan di depan Kenzo. Sebelum meninggalkannya, dia hanya ingin bersikap layaknya seorang istri di hadapan suaminya. Malam ini, Siska sangat bahagia menikmati makan malam bersama suami dan sahabatnya. Dia membayangkan kalau kehidupan rumah tangganya akan kembali seperti sedia kala setelah Tasya melahirkan. Dia sudah tidak sabar menunggu hari itu tiba. Sahabat yang dia anggap sebagai wanita perebut kasih sayang dan perhatian Kenzo akan segera meninggalkan kehidupan mereka. Tidak ada lagi yang akan mengganggu hubungannya dengan sang suami. Gak terasa ya mas, tinggal sebulan lagi Tasya akan melahirkan. Aku udah gak sabar menunggu hari itu tiba. Siska memegang tangan Kenzo. Iya sayang, aku juga udah gak sabar ingin ketemu anakku. Kalau dia perempuan, pasti cantik seperti mamanya. Kalau laki-laki, pasti ikut papanya. Wajah Kenzo berseri-seri. Sementara Tasya hanya terdiam mendengar percakapan Kenzo dan Siska. Hatinya sangat sakit, membayangkan akan berpisah dengan darah dagingnya sendiri. Namun, dia tidak dapat menentang kesepakatan yang telah dia setujui bersama Siska. Kenzo melepaskan pegangan Siska. Dia meraih tangan Tasya. Kamu kok diam aja? Ada apa? Tanya Kenzo. Aku baik-baik aja mas. Tasya menjauhkan tangannya dari Kenzo untuk menjaga perasaan Siska. Makannya sedikit banget sayang. Akhir-akhir ini aku perhatiin selera makan kamu berkurang. Ingat anak kita, dia butuh makan juga. Kamu harus semangat. Perhatian Kenzo selalu saja membuat Tasya tidak berdaya. Iya mas, mungkin karena merasa deg-degan membayangkan lahiran nanti. Tasya berusaha memberikan alasan yang tidak mencurigakan. Padahal kenyataan yang sebenarnya, dia sangat sedih mengingat dirinya harus meninggalkan orang-orang yang dia sayangi. Kamu harus tetap semangat, ada aku yang selalu bersamamu. Kenzo menggeser posisi makin mendekatkan diri ke arah Tasya. Pandangan Siska langsung mengalami perubahan melihat sikap Kenzo. Namun, dia tetap berusaha tersenyum di depan suami dan sahabatnya itu. Mas Kenzo benar Syah, kamu harus percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Wanita itu bersikap seolah-olah ingin memberikan dukungan kepada Tasya. Bu Ina yang memperhatikan sikap istri pertama majikannya tersebut merasa geli dan kesal. Dia menilai Siska sangat mahir dalam bersandiwara. Apa yang wanita itu lakukan di depan Kenzo sungguh sangat jauh berbeda dengan yang sebenarnya. Bu Ina segera menghampiri Siska untuk memberikan paket yang tadi sore dia terima dari kurir. Asisten rumah tangga tersebut merasa heran karena istri pertama sang majikan akhir-akhir ini sering menerima paket dari seseorang yang pengirimnya sama. Permisi bu, ada paket untuk ibu. Bu Ina pun menyerahkan amplop berwarna coklat kepada Siska. Siska dengan segera langsung menerima paket tersebut dari Bu Ina. Terima kasih Bi, Bibi boleh pergi. Siska langsung meminta Bu Ina pergi dari ruang makan. Paket apa sayang? Tanya Kenzo kepada Siska. Dari teman mas. Wajah Siska sedikit tegang. Tasya melihat perubahan itu. Teman kamu baik banget. Kenzo memberikan balasan dengan polos. Iya mas. Oh ya, malam ini kamu tidur di kamar Tasya aja. Temani dia supaya lebih bersemangat. Tasya merasakan sesuatu yang aneh dengan apa yang Siska katakan. Terima kasih sayang. Aku juga ingin dekat-dekat dengan anakku. Kenzo sangat bahagia mengetahui dirinya akan tidur di kamar wanita yang sangat dia cintai.
Setelah makan malam selesai, Siska, Kenzo, dan Tasya pun beranjak dari meja makan. Siska memilih langsung ke kamar, sedangkan Kenzo dan istri keduanya menuju ruang keluarga untuk menyaksikan acara televisi. Tasya sangat bahagia karena dapat bersama dengan Kenzo, tetapi dia mencurigai sikap Siska. Selama ini, dia sangat tahu kalau Siska selalu ingin tidur bersama Kenzo. Namun malam ini, Siska tiba-tiba berubah menjadi sosok yang tidak seperti biasanya. Dia berpikir keras, menyadari perubahan yang ditunjukkan sahabatnya itu. Sayang, kita ke kamar aja yuk. Kamu tetap cuekin aku di sini. Dari tadi ngelamun aja. Sebenarnya kamu mikirin apa? Kenzo heran melihat sikap Tasya. Aku gak apa-apa, Mas. Mungkin karena merasa ngantuk. Ya udah, kita ke kamar sekarang. Kenzo akhirnya menuntun Tasya melangkah ke kamar. Dia sangat bahagia karena malam ini dapat bermesraan dengan calon ibu dari anaknya. Dia selalu berharap agar dapat menikmati hari-hari bersama Tasya. Aku coba tidur ya, Mas. Tasya merebahkan tubuh ke tempat tidur. Tapi aku masih kangen, sayang. Ingin ngobrol sama kamu. Tasya bahagia karena kata-kata itu yang dia tunggu dari Kenzo. Ya udah, aku temanin ngobrol. Aku belum terlalu ngantuk sih. Kenzo makin bersyukur mendengar jawaban itu. Tasya kembali duduk, lalu menyandarkan kepala ke bahu Kenzo, hingga membuat laki-laki itu makin terharu dan merasa kalau sang istri telah jatuh cinta kepadanya. Aku boleh nanya sesuatu nggak, sayang? Tanya Kenzo sambil memainkan jemari Tasya. Mau nanya apa? Apa kamu pernah jatuh cinta? Pernah, tapi sama orang yang salah. Kok bisa, sayang? Orang yang kucintai sudah menjadi milik wanita lain. Kenzo tidak mengerti apa maksud ucapan Tasya. Dia hanya bisa menduga-duga dan berharap bahwa sosok yang wanita itu maksud adalah dirinya. Dia sangat bersyukur apabila Tasya telah membuka hati dan bersedia membalas cintanya. Kenapa sikap Siska berubah akhir-akhir ini?